Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi PKN kelas 5 tentang batas Indonesia dan upaya menjaga NKRI. Nah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kaya yang akan sumber daya alam. Negara luas yang terdiri atas daratan dan lautan. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah meliputi daratan dan lautan mencapai 5.193.252 km persegi dengan hamparan pulau sekitar 17.508 pulau. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, letak geografis Indonesia, yaitu dari letak tempat atau wilayah atau negara. Berdasarkan kenyataan di permukaan bumi, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ditinjau dari letak astronomis, yaitu kedudukan suatu wilayah pada garis lintang dengan garis bujur. Wilayah Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat atau WIB meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Madura, dan wilayah Kalimantan Barat. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA meliputi Pulau Bali, wilayah Kalimantan Selatan, wilayah Kalimantan Tengah, wilayah Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, wilayah NTB, dan NTT. Nah, yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur atau WIT meliputi wilayah Maluku dan Papua. Di Indonesia juga mempunyai wilayah laut dengan batas zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE adalah batas wilayah laut jika dilihat dari segi ekonomi. Batas ZEE merupakan Indonesia sejauh 200 mil diukur dari garis pantai ke arah laut bebas. Batas ini ditetapkan sejak tanggal 21 Maret 1980. Batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah batas wilayah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai paling luar Indonesia. Jika berbatasan dengan negara tetangga, batas laut teritorial ditetapkan menurut perjanjian dengan negara yang bersangkutan. Batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah wilayah dasar laut yang di dalamnya tidak lebih dari 200 meter dan jauhnya tidak lebih dari 200 mil. Batas ini ditetapkan tanggal 17 Februari 1969 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Nah, terdapat gangguan terhadap NKRI. Jika sebuah bangsa akan kuat jika rakyatnya bersatu, seperti lidi. Jika hanya satu akan mudah patah, namun jika bergabung dan diikat menjadi satu akan menjadi kuat dan kokoh. Tidak adanya persatuan atau perpecahan akan mengancam keutuhan suatu negara. Nah, terdapat ancaman-ancaman, yaitu yang pertama ancaman dari luar. Ancaman dari luar itu meliputi bidang-bidang berikut. Yang pertama, bidang politik. Ancaman itu yaitu ikut campurnya negara lain dalam masalah dalam negeri Indonesia. Yang kedua, tindakan mengklaim sebagian wilayah Indonesia oleh negara lain. Yang kedua, ancaman bidang ekonomi. Ancaman dalam bidang ekonomi contohnya berupa pengambil alihan sumber daya alam Indonesia oleh negara lain secara tidak bertanggung jawab
sehingga menyengsarakan rakyat Indonesia. Yang ketiga, ancaman bidang sosial. Bidang sosial budaya yaitu masuknya budaya asing yang negatif yang mengikis kebudayaan asli Indonesia yang pada akhirnya merusak moral bangsa dan negara dan menghilangnya budaya Indonesia. Yang kedua, ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam antara lain, yang pertama peristiwa kerusuhan. Yang kedua, bentrokan antar suku. Yang ketiga, separatisme atau kegiatan untuk memisahkan diri dari NKRI. Nah, berikut ini gerakan-gerakan yang terdapat pada Indonesia. Gerakan DI atau TII disingkat dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini terjadi di beberapa tempat, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Gerakan DI atau TII di setiap daerah dipimpin oleh orang yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, DI di Jawa Barat adalah Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo. Yang kedua, pimpinan DI Jawa Tengah adalah Amir Fatah. Yang ketiga, DI di Sulawesi Selatan adalah Kahar Musyakar. Yang keempat, pimpinan DI di Aceh adalah Daud Beriuh. Yang kelima, pimpinan DI di Kalimantan Selatan adalah Ibnu Hajar. Nah, itu adalah pimpinan-pimpinan dan tempat DI atau Tentara Islam Indonesia di Indonesia. Yang kedua, ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Peristiwa pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Belanda Raymond Westerling. Ia juga memimpin gerakan pembunuhan massal terhadap rakyat Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Januari 1950 di daerah Pacet. TNI berhasil menghancurkan sisa gerombolan APRA. Itu adalah gerakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Belanda Raymond Westerling. Yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS. Terjadi tanggal 25 April 1950 dengan dipimpin oleh Dr. Soumokil berpusat di Seram, Ambon. Dalam penumpasan ini, Letkol Slamet Riyadi tertembak dan gugur seketika. Dr. Soumokil ditangkap tanggal 2 Desember 1963 dan dihukum mati. Yang keempat, ada gerakan Aceh Merdeka yang akhir-akhir ini masih viral diomongkan. Nah, gerakan Aceh Merdeka bertujuan agar daerah Aceh lepas dari NKRI. GAM dipimpin oleh Hasan Tiro. Pada tanggal 15 Agustus 2005 ditandatangani nota kesepakatan damai antara Indonesia dengan GAM di Vantar, Helsinki, Finlandia. Isinya antara lain pemerintah Indonesia harus turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Gerakan Papua Merdeka yang saat ini masih banyak peperangan juga di Papua dikarenakan kurang kesatuan dan persatuan oleh rakyat dengan pemerintah. Nah, gerakan Papua Merdeka didirikan pada tahun 1965. Tujuannya mewujudkan kemerdekaan bagian Papua Barat, Pulau Papua dari pemerintah Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 1971, Om Nicholas Jove dan dua komandan GPM Sat Javad Raem Korem dan Jacob Hendrik Pry menaikkan bendera bintang fajar dan memproklamasikan berdirinya Papua Barat. Namun militer Indonesia segera dapat menepasnya. Tapi tahun 1982, Dewan Revolusioner GPM mencari dukungan PBB, GNB,
Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ancaman dari dalam yang akan membubarkan NKRI. Nah, berikut upaya-upaya menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, menjaga agar tidak terjadi bentrokan antar suku yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, memberantas setiap usaha untuk memisahkan diri dari NKRI atau bisa disebut separatisme. Yang keempat, menanamkan sikap toleransi. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menghargai perbedaan, entah itu antar suku, agama, dan ras. Yang ketujuh, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain. Yang kedelapan, menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia yang berbatasan dengan negara lain yang dilakukan oleh TNI. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.